ini video kedua kita. Emang sebenarnya videonya nyambung, tapi emang kita potong-potong karena ada bahasan-bahasan yang jauh lebih dalam lagi. Nanti di beberapa video kedepannya juga akan ada bahasan-bahasan yang jauh lebih dalam lagi. Tadi baru opening doang ya. Seperti yang sebelumnya aku kasih tahu, yang belum tahu kita siapa, kita Mamski Reader, boleh di follow ya nanti Instagram kita. Yang mau konsultasi baca garis wajah atau apapun itu boleh langsung kontak di nomor yang ada di Instagram. Kalau ngeliat Instagram kayaknya kesannya mistis banget, tapi sebenarnya kita lebih ke arah psikologi ya. Kita lebih ke arah psikologi, jadi nggak usah khawatir dengan tampilan yang ada, tapi lihatlah dalamnya. Kan nggak kenal, nggak sayang kalau nggak kenal, itu maksudnya ya. Oke, sekarang kita mau ngebahas tadi apa ya? Teman-teman tadi di sini dan ada yang beberapa juga di belakang kamera juga pada bahas dong Mam tentang gimana caranya kita berhenti untuk gak enakan sama orang. Wah, ini bagus banget nih kalau misalkan ngebahas, karena zaman sekarang tuh orang lebih banyak gak enakannya sampai dia terinjak-injak ya gitu. Coba dari siapa dulu nih? Dari Farha kali ya, dari Farha. Yeah. Ada yang mau disampaikan, di sharing, atau kita ini lebih ke sharing sih sebenarnya ya, bukan tanya jawab, tapi lebih ke sharing. Buat yang di belakang kamera juga yang mau nanya-nanya, boleh kok, feel free ya. Biar seru aja kita. Nggak usah terlalu kaku lah ya. Kayaknya kesannya kayak manekin banget, kayak patung ya. Gimana Farha? Iya, jadi yang aku mau tanyain itu kenapa kita tuh susah banget untuk berkata tidak gitu sama teman kita. Kenapa kita susah banget untuk berkata tidak? Satu, terlalu empati, terlalu ngikutin kemauan orang, dan yang lebih intinya banget karena nggak pernah bisa tegas sama apa yang dirasain sama diri sendiri. Kenapa nggak bisa tegas? Kadang satu hati di dalam hati itu biasanya suka ada dua suara ya. Kadang satu sisi hati ngomong nggak usah lah, kamu udah nggak nyaman. Tapi di sisi lainnya, tapi aku kasihan kalau misalkan nggak kayak gitu. Simple sih sebenarnya. Kalian kasihan atas dasar kalian mau sayang sama teman kalian. Tapi kalian lupa loh kalau diri kalian juga butuh disayangin, dan yang bisa nyayangin diri kalian secara utuh itu adalah diri kalian sendiri gitu loh. Jadi harus punya ketegasan, kita harus berani bilang enggak di saat kita nggak nyaman untuk melakukan apa yang orang lain mau. Kita nggak bisa tegas sama diri sendiri ya. Nah, kita nggak bisa tegas sama diri sendiri, yang ada akhirnya harga diri kita diinjak sama orang. Iya. Kita dijadiin kacung. Emang mau hidup dijadiin kacung terus? Kan nggak enak gitu kan. Iya, tapi kadang misalkan kayak kita tuh udah nih berkata tidak kepada orang lain itu, tapi kepikiran gitu. Ya karena rasa bersalah. Karena kamu melihatnya dari sisi negatifnya. Kenapa kamu melihat dari sisi negatif dan merasa bersalah? Karena kamu ketika kamu mau bilang enggak, di pikiran kamu create, kalau aku bilang enggak nanti dia begini enggak ya, kalau aku bilang enggak nanti dia begini enggak ya. Dan semua itu cuma ada di pikiran kamu. Yang di pikirannya dia tuh belum tentu juga sama. Kita nggak bisa mematok bahwa pikiran kita akan sama dengan pikiran orang di luaran sana gitu. Karena setiap orang tuh punya otak yang beda-beda. Jatuhnya kita jadi lebih mentingin perasaan orang lain. Nah, apakah perasaan kamu pentingin? Ya justru kalau misalkan lagi posisi kayak gitu ya enggak. Ya enggak, berarti nggak ada self love dong. Iya kan? Sementara untuk kewarasan, kayak waktu di video pertama kan kita ngebahas tentang kewarasan ya. Sementara untuk kewarasan diri kita sampai ke akhir tahun itu, kita butuh kewarasan dari self love. Iya. Besarnya itu dari self love. Kalau kita nggak punya rasa sayang akan diri kita sendiri, gimana kita bisa waras nanti ke depannya? Karena semakin hari ngikutin kemauan orang terus, semakin kesini ngikutin kemauan ini, kemauan itu, yang akhirnya kita nggak tahu kemauan kita sebenarnya di mana, apa. Iya. Itu. Kitanya jadi kebawa arus sama omongan orang lain ya. Nah kalau itu, kayak gitu. kita nggak punya jati diri dong. Iya. Kita mau jadi apa? Misalnya, kamu pengen jadi Ultraman, terus aku bilang Superman jauh lebih enak. Terus kamu bilang enggak, Ultraman tuh jauh lebih keren, tapi dalam hati kamu untuk bilang kayak gitu sendiri pun nggak enak, takutnya tersinggung gitu kan. Akhirnya Ultramannya jadi enggak kan? Nah itu simpelnya kayak gitu kan. Misalnya kamu nih ngumpul nih sama teman-teman, biasanya kan kalau cewek lebih sering ya ngumpulnya, terus ke tempat makan gitu kan, ke tempat makan. Kamu pengen makan suki misalnya, sementara teman kamu pengen makan ikan bakar. Ya udah aku ikut aja. Nah ya udah aku ikut aja, tapi dalam hati begitu pulang aku pengen
banget Suki, aku kelaparan dan segala macam. Yang kesiksa siapa? Diri aku sendiri. Nah itu sesimpel itu kan sebenarnya. Nah itu berani berkata tidak, karena berbeda itu bukan salah, bukan berarti salah. Berbeda itu bukan berarti kita salah dan bukan berarti kita benar. Hanya mungkin pola pikirnya beda, jalannya beda gitu kan. Itu. Jadi kalau misalkan kiat-kiatnya nih untuk bisa bilang enggak nih sama teman gitu kan. Lihat lagi, selama kita bilang enggak nih, efeknya, benefitnya lebih banyak plusnya untuk diri kita atau lebih banyak minusnya untuk diri kita. Kita pikirin lagi itu. Kalau lebih banyak minusnya, misalnya jadi pertemanannya jadi nggak enak atau segala macam. Ingat loh, namanya kita hidup, kita nggak akan mungkin bisa bestian sampai panjang. Ya syukur-syukur kalau bisa bestian sampai berpuluh-puluh tahun ya. Itu tandanya kalian sefrekuensi dan tandanya kalian memang masih saling membutuhkan satu sama lain. Tapi kalau misalkan namanya kita bestie, kita belum tentu bestie akan seumur hidup gitu ya. Kalau misalkan dianya pergi, oh berarti tandanya kita udah nggak sefrekuensi, udah nggak sejalan, Ya pola udah. pikirnya udah berbeda. Iya, berarti kita harus lebih apa ya, ngepola si pikiran kita tuh ya udah, people come and go. Iya, memang seperti itu. Iya. Namanya hidup memang seperti itu. Ketika kita dijauhkan dari orang-orang nih misalnya, ketika kita dijauhkan dari teman-teman kita gitu kan, itu tandanya Allah ngasih jawaban dari doa kita. Kita kan biasanya kalau lagi berdoa, ya Allah dekatkan dengan orang-orang yang baik gitu kan. Mungkin itu jawaban dari doa. Mungkin Allah kasih tunjuk bahwa Dia untuk kedepannya tidak memberikan hal-hal yang baik untuk kehidupan kamu, untuk kemajuan diri kamu. Betul. Gitu. Sama halnya kayak kalau misalkan pacaran. Pacaran kadang-kadang misalnya misalnya digebukin sama pacarnya gitu kan, terus nggak bisa bilang udah stop, enggak, atau kita putus, nggak bisa bilang kayak gitu. Itu kan sama dengan kita nggak enakan ya kan. Tapi pada dasarnya di situ kalau misalkan akhirnya kita bilang enggak dan dia bilang udah, ya udah kalau misalkan lu nggak mau kita putus misalkan kayak gitu, ya itu berarti jawaban doa dari Allah bahwa dia bukan laki-laki terbaik. Karena kalau dia laki-laki yang baik, dia nggak akan maksain, tapi akan komunikasi. Ini aku mau begini, kamu nyaman nggak? Kalau misalnya kamu nyaman, oke kita jalanin. Kalau misalnya nggak nyaman, ya udah selesai. Gitu. Betul. Jatuhnya kita jadi toksik ke diri kita sendiri ya. Iya, yang jelas. harusnya kita harus mencintai diri sendiri, Kita malah jadi membenci tapi diri dia kita. iya. Itu. Kenapa kita membenci diri kita? Kenapa tadi Mam bilang kita membenci diri kita? Karena semakin hari kita semakin gak enakan sama orang, kita semakin nyakitin diri kita sendiri loh sebenarnya. Itu. Tanpa kita sadar. Iya, tanpa kita sadari. Dan itu hal-hal sepele yang nanti kedepannya akan berakibat fatal. Misalnya, kita jadi nggak pedean orangnya. Ketika ada orang deketin kita, kita kayak, tapi aku nggak seperti itu. Misalnya, padahal kamu cantik kok, kamu baik kok, kamu gini-gini. Terus kamu bilang, tapi di dalam hati, aku nggak kayak gitu loh. Aku tuh jahat, aku tuh begini, aku tuh begitu. Sebenarnya kan itu yang kamu create sendiri, bukan apa yang terlihat oleh orang lain gitu kan, yang dirasain oleh orang lain gitu kan. Dan ketika kita terlalu banyak memendam kepahitan, kita terlalu banyak mendem toksik di dalam diri kita, energi aura yang terpancar dari dalam diri kita itu bukan suatu hal yang positif, tapi energi dan aura yang redup, yang bikin orang gak nyaman. Karena Mam sering bahas ya di Instagram, aura yang positif, energi yang positif itu balik lagi sama apa yang kita lakuin sehari-hari kita gitu. Dan itu akan menyebar seperti magnet. Gimana orang mau nyaman sama kita itu karena ada aura dan energi di dalam diri kita gitu kan. Gitu. Tapi ya setahu aku ya Mam ya, banyak orang yang mendem segala kepahitan misalkan, jadi dia tuh nggak mau cerita, atau entah itu dia gengsi. Itu tuh kebanyakan tuh di laki-laki loh Mam. Kebanyakan tuh di laki-laki. Ada yang bilang kayak gini, jadi karena si pelakunya ini dia tuh gengsi buat cerita tentang masalah hidupnya, dia lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada dia harus cerita permasalahan hidupnya. Nah terus ya orang ini tuh bilang, udahlah kita stop pikiran kayak gitu, kita lebih terbuka. Maksudnya lebih terbuka, kita ya turunin ego lah, jangan sampai kita
kegengsian sama si kepahitan permasalahan hidup kita, jadinya kita lebih memilih mengakhiri hidup kita daripada kita harus cerita ke orang lain gitu. Tadi ya yang kamu bilang akhirnya bunuh diri. Hmm. Kalau mau jawaban yang paling simpel, kurang iman. Benar. Ya kan, bener kan, bener kan, Kurang ya? iman. Bener. Tuh, yang di belakang kamera aja pada setuju semua kurang iman. Masa buat cerita aja susah? Nah sampai itu, bunuh diri? tapi memang karena kalau cowok itu biasanya dia bertindak secara logika ya, bukan secara perasaan. Dan tingkat gengsi, ego dari seorang laki-laki itu emang lebih tinggi daripada perempuan. Itu kenapa ada benteng sendiri, Dan ini biasanya berkaitan sama inner child. Apa itu inner child? Nanti kita bahas ya di video yang nanti mungkin di next part yang nanti ya, yang khusus inner child ya. Itu pasti ada kaitannya sama inner child. Kenapa sama inner child? Karena ada beberapa sisi psikologis, karena biasanya juga Mam kan lebih ke psikologi seseorang ya. Karena biasanya kalau Mam itu kan konsultasi lebih ke psikologi seseorang ya. Di sisi psikologi itu biasanya inner child ini sangat berpengaruh nih sama segala sifat dan sikap manusia ketika besar, ketika dewasa. Dan itu kenapa dia bisa nggak mau cerita, biasanya bukan karena gengsi aja, tapi apa nih yang pernah dia rasain dulu. Nah itu yang namanya kaitannya sama inner child. Itulah nanti kita bahas ya. Ini jadi PR banget lah pertanyaannya gitu ya, karena itu nanti bahasannya bukan karena atas dasar nggak enakan sebenarnya itu, tapi ada yang lebih lanjut dari itu. Berarti itu mah bonding dari keluarganya juga kan? Iya. Berpengaruh dari Ya, situnya juga. pengaruh dari zaman dia masih kecil, perlakuan dia saat kecil seperti apa sampai akhirnya dia terlalu berat untuk bercerita sama orang gitu kan. Kalau jawaban simpel ya satu, kurang iman gitu. Kalau dari Farah sendiri? Tapi lama kelamaan tuh kayak sering terjadi kayak misalnya yang tadi akunya jadinya kayak ngebohong gitu, bohongin dia gitu. Nah, kalau ngebohong itu kan sebenarnya karena kamu terlalu takut untuk berkata jujur ya. Itu satu. Kenapa kamu takut berkata jujur? Karena kamu takut nyakitin orang lain. Jatuhnya kamu bohong. Dan ketika bohong, kamu jadi gak enak sama diri kamu sendiri. Iya kan? Karena gini deh, hal simple. Kita bohong untuk sesuatu hal yang simple aja. Ada rasa deg-degan di dalam diri kita. Itu kan gak enak banget kan? Nah itu. Jadi bukan berarti karena nggak enakan terus akhirnya ngebohong. Dengan kamu nggak enakan aja kamu udah ngebohong sebenarnya. Udah ngebohong ke diri Iya, sendiri. udah bohongin diri sendiri. Gitu loh. Jadi ya udah sekarang sih kalau misalkan memang kalian pengen apa ya istilahnya ngelihat nih orang yang emang benar-benar temenan atas dasar kita satu frekuensi, satu apa ya, satu circle lah, bisa dibilang satu circle. Itu akan terlihat kalau misalkan kita bisa jujur-jujuran sama teman. Ketika kita masih ada yang dibenteng-bentengin, tanyain lagi deh kalian beneran bestie apa enggak, itu aja deh. Simple banget gitu kan. Betul. Berarti lebih baik bilang nggak bisa atau nggak mau daripada Iya. harus Ngebohongin Bohong. diri sendiri. Gitu. Iya. Jadi intinya adalah kita jujur sama diri kita sendiri, kita akan bisa jujur sama orang lain. Kalau kita nggak bisa jujur sama diri kita sendiri, gimana bisa kita jujur sama orang lain? Sama halnya kayak kita pengen sayang sama orang, minimal kita harus sayang dulu sama diri kita sendiri. Gimana kita bisa sayangin orang lain dengan tulus kalau kita sendiri nggak sayang sama diri kita sendiri? Itu satu. Keduanya, kalau misalnya kita lebih mentingin orang lain, ingat loh, kita juga orang, kita juga harus dipentingin loh. Iya. Yang ngerti kepentingan kita ya diri kita sendiri gitu kan. Nah itu, kita mau sayang sama orang, kita juga orang, kita juga butuh disayangin gitu loh. Dan titik tertinggi yang kita tahu untuk rasa sayang yang bisa kita capai adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa gantungin rasa sayang sama orang lain. Itu termasuk misalkan Mam udah suami istri lah ya, Mam nggak bisa tentuin titik kebahagiaan Mam sama suami, nggak bisa, karena yang tahu kebahagiaan Mam tuh Mam. Cuman Mam melibatkan suami di dalam kebahagiaan Mam, tapi titik tertingginya seperti apa kita yang tahu. Itu jadi makanya jangan Mam selalu bilang kan, kalau misalkan pacaran atau hubungan atau misalkan berteman deket, seadanya aja gitu, seadanya aja, nggak usah terlalu yang dibuat-buat kita harus dekat karena kita bestie. Hello, bestie lo
benar-benar bestie nggak? Tanyain lagi deh sama diri lo. Itu aja gitu kan. Iya. Oke deh, ini kayaknya sesi penutup kita hari ini ya. Banyak banget yang kita bahas ya, banyak banget obrolan-obrolan yang dalam banget. Ketemu lagi di video-video selanjutnya dari kita. Kasih masukan sama kita ya, buat kebaikan kita juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe kita, dan follow Instagram kita ya. Kalau yang butuh untuk konsultasi bisa langsung ke Instagram kita ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat malam.